Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan sebab Dia yang layak. Terima segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik kasih setia Yesusku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kau pencipta hidupku,
dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Janji-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mengagumi Engkau Tuhan kami, Allah kami. Haleluya. Oh, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Oh, tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu Yesus. Allah yang mulia, Allah yang ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Yesus. Kau kami tinggikan, Kau kami muliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, besar Engkau Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Betapa kami bangga punya Engkau Tuhan, Allah kami yang besar. Tiada ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Sebabnya pagi ini kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau menaikkan ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita mau bersuka cita pagi hari ini. Kita memuji Tuhan karena Dia Allah yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, belahan semesta, sujud di
kuasa-Mu Tuhan, kerajaan-Mu selama-lamanya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan meminta untuknya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah Allah kami yang luar biasa Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. penolong dalam hidupku. Ku
percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Yesus, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan akan kasih setia-Mu, akan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami menundukkan diri kami. Kami membuka hati kami. Kiranya Tuhan berbicara melalui hamba-Mu ini. Firman yang ditaburkan pagi hari ini akan menjadi benih yang tumbuh subur di dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan,
ketika suatu saat kami kembali kepadamu, Engkau mendapati kami sebagai orang-orang yang setia. Terpuji namamu Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman pagi hari ini hanya demi kemuliaan Kristus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Puji Tuhan. Bapak Ibu, tahun 2020 lalu kita masih ingat ya, dalam keadaan pandemi COVID-19, dunia menggelar Olimpiade di Jepang pada waktu itu. Nampaknya Olimpiade kali itu tidak begitu terkesan semarak begitu, karena orang memang perhatiannya kepada penanganan COVID-19. Namun sesungguhnya Bapak Ibu, pada perhelatan olahraga tersebut ada satu kejadian yang menarik yang berlangsung pada kejuaraan lari putri 1.500 meter. Ada seorang pelari putri dari Belanda bernama Sifan Hassan menarik perhatian publik, dan saya mengajak kita untuk melihat sekilas apa yang terjadi di lari 1.500 meter di mana Sifan Hassan pada waktu itu. Nah, ini kejuaraan tersebut. Bapak Ibu bisa perhatikan di situ. Pelari dari Belanda ini, ya, ketika jarak kurang 357 meter, dia terjungkal karena apa? Karena pelari di depannya, pelari dari Kenya itu jatuh dan kemudian dia tersandung gitu. Dan karena dia terjungkal akibat tersandung pelari di depannya itu, mau tidak mau akhirnya Sifan Hassan itu tertinggal sejauh 30 meter dari pelari lainnya. Sekali lagi, jarak kurang 357 meter. Namun ada satu hal yang menarik, Sifan Hassan mampu mengejar ketertinggalannya dan dia bisa menang pada posisi pertama. Pelari dari Belanda ini sesungguhnya bukan asli dari Belanda Bapak Ibu, tetapi dia adalah orang kelahiran dari Ethiopia. Kan pada tahun 2013 dia berpindah ke Belanda, dan apa yang membuat Sifan atau Hassan ini bisa melaju dan memenangkan pertarungan tersebut tidak lain adalah karena tekad untuk bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, kita juga menjumpai satu pesan yang pernah ditulis oleh Rasul Paulus pada suratnya kepada Timotius, tepatnya pada 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Di mana Paulus jelas mengatakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Hidup ini oleh Rasul Paulus digambarkan seperti pertandingan lari Bapak Ibu. Masing-masing sebenarnya kita sedang berlari untuk
menuju pada garis akhir dalam kehidupan kita masing-masing. Dan dia mengatakan Bapak Ibu bahwa aku telah mengakhiri dengan baik. Kalau kita kenal Rasul Paulus, kalau kita membaca autobiografinya, kita tahu persis siapa orang ini. Dia dulunya adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Boleh katakan dia dulu sebenarnya tidak lain adalah teroris bagi umat Tuhan. Namun bagaimana mantan teroris ini kehidupannya begitu berubah drastis. Karena dia pada suatu saat mengalami perjumpaan khusus dengan Tuhan. Dan perjumpaan itu mengubah hidupnya begitu total. Dari situlah kemudian Paulus kita tahu mendedikasikan hidupnya begitu rupa. Dia memberitakan firman Tuhan dengan gigih. Dan ayat yang kita baca pagi hari ini Bapak Ibu, sebenarnya adalah sebuah statement, sebuah pernyataan yang dia tuliskan ketika sebentar lagi eksekusi mati menanti dia. Tulisan ini sebenarnya adalah tulisan yang Paulus tujukan ketika dia menghadapi detik-detik penghukuman atas dia yang kemudian dia mati di Roma. Namun ada sebuah nada yang begitu optimis. Ada gairah yang luar biasa. Ada sebuah statement yang kuat sekali. Statement yang menunjukkan orang ini tidak tergeletak walaupun hukuman mati menunggu dia. Walaupun kenyataan pahit sedang menunggu dia. Dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kenapa Paulus bisa dengan tegas dia menyatakan kepada Timotius bahwa pertandingannya itu diakhiri dengan baik? Ada satu frase yang menjadi kunci untuk memahami statement Paulus ini Bapak Ibu. Dan ini kiranya juga akan mendorong kita untuk melangkah ke situ. Ketika Paulus menuliskan, aku mengakhiri. Aku telah mencapai garis akhir. Nah, menariknya kata mengakhiri itu ternyata ditulis dengan kata teleo. Yang artinya menyelesaikan, memenuhi, atau membayar dengan lunas. Dan kuncinya di sini. Kata teleo ini itu sebenarnya berasal dari kata telos, bukan telo ya Bapak Ibu. Telos dan telo itu maknanya beda jauh. Nah, telos di sini sebenarnya berarti sebuah tujuan atau goal. Pencapaian terakhir itu bisa diselesaikan dengan baik. Karena Rasul Paulus tahu tujuan hidupnya. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tujuannya yang awal-awal hanyalah mengejar-ngejar orang Kristen untuk dianiaya. Namun tujuan itu diubahkan oleh Tuhan ketika dia mengalami perjumpaan itu. Dalam satu riset yang pernah dilakukan oleh seorang dosen di BINUS Bapak Ibu, didapati bahwa orang yang tahu tujuan hidupnya itu ternyata lebih bahagia daripada orang yang gak tahu tujuan hidupnya. Kenapa orang yang tahu tujuan hidupnya itu dikatakan lebih bahagia? Karena dia tahu alasan untuk hidup Bapak Ibu. Dia tidak hanya menjalani hidup ini sebagai rangkaian rutinitas. Namun dia tahu apa yang dia sedang kerjakan. Nilai-nilai apa yang mempengaruhi hidupnya.
Dan jejak dari perjalanan hidupnya itu dia bisa evaluasi dengan jelas. Karena apa? Karena dia menemukan tujuan hidupnya. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Apakah selama ini kita sudah menemukan tujuan hidup ini dengan jelas? Atau hanya sekedar menjalani hidup? Ya, seperti dikatakan Mbah Surip, bangun tidur, apa Bapak Ibu? Tidur lagi dan seterusnya. Saya waktu merenungkan lagu itu, saya bertanya, hidup macam apa kayak gitu? Namun Bapak Ibu menemukan tujuan hidup itu ternyata menjadi sebuah pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Paling tidak dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Dr. Moorhead, dia pernah menuliskan hampir 253 surat ke berbagai orang di dunia, termasuk di dalamnya filsuf, sastrawan, artis, dan sebagainya. Dia menanyakan, tujuan hidupmu itu apa? Dan menariknya dari sekian jawaban yang ada, rata-rata mengatakan, apa ya tujuan hidupku? Aku juga baru memikirkan ketika engkau tanya. Ada yang lagi menjawab, aku juga nggak tahu tujuan hidupku. Dan lebih parahnya lagi, ada yang membalasi dengan mengatakan begini, kalau tujuan hidup Pak Moorhead apa? Kenapa seringkali orang sulit menemukan tujuan hidupnya? Bahkan orang salah dalam memahami tujuan hidupnya. Karena seringkali seseorang memulai dari titik yang salah. Titik yang salah itu tidak lain adalah dia memulai tujuan hidupnya dari dirinya sendiri. Sehingga pertanyaannya demikian, apa yang akan ku capai dalam hidup ini? Apa yang akan aku peroleh dalam hidup ini? Dan sifat dasar dari manusia, manusia itu adalah salah satu makhluk yang tidak bisa gampang dipuaskan. Ketika tujuan hidup kita semata-mata hanyalah pencapaian karir, ketika kita berada pada puncak karir itu, apakah itu sanggup memuaskan hidup kita? Belum tentu. Ketika kita mungkin bisa mendulang kekayaan demikian rupa, apakah kekayaan itu semata-mata bisa memuaskan hidup kita? Ada statement mengatakan gini, semakin besar pendapatan, semakin besar kebutuhan. Dan semakin besar kebutuhan, orang akan merasa kurang terus. Kita bisa memperhatikan para koruptor itu bukan orang miskin Bapak Ibu. Koruptor itu sebenarnya orang-orang kaya. Tapi kenapa kok dia masih bisa melakukan hal itu padahal dia punya harta yang melimpah? Karena apa? Karena faktanya dia tidak pernah puas. Apa yang dikejar bila itu hanya bermula dari diri seseorang itu sebenarnya adalah pengejaran atau pencapaian yang tidak akan pernah membuat dia final. Sehingga masuk akal ketika Bertrand Russell mengatakan begini, sebelum Bapak, Ibu, dan saya memikirkan Allah, pertanyaan tentang tujuan hidup sesungguhnya tidaklah berarti. Sekali lagi, sebelum kita memikirkan Allah, pertanyaan tentang tujuan hidup tidaklah berarti. Russell sebenarnya dengan mengatakan apa? Kalau kita mau memahami sebenarnya tujuan hidup kita yang benar, tidak lain adalah kita mencarinya dari perspektif Allah. Kalau kita mau mengetahui kegunaan atau fungsi suatu benda Bapak Ibu, pertanyaan yang tepat sesungguhnya diajukan kepada pembuat benda itu. Bapak Ibu masih ingat enggak dengan satu benda ini? Coba tolong ditampilkan. Nah, bisa ditampilkan slide-nya. Nah, siapa yang punya tongkat sakti ini? Jangan malu-malu. Saya punya tapi enggak berfungsi Bapak Ibu. Tongkat saktinya Sun Gokong ini. Nah, ini tongkat ini begitu dikenal di Asia Bapak Ibu. Sampai-sampai
Ternyata Barack Obama itu juga punya itu. Ya, pernah ada satu foto itu kalau Bapak Ibu googling, Barack Obama pernah selfie pakai tongkat. Nah, saya juga heran kenapa tongkat ini diberi nama tongsis. Yang artinya apa? Singkatan dari tongkat narsis. Dan dipikir orang kalau memegang itu diintendikan dengan orang narsis. Nah, pertanyaannya apa hubungannya tongkat ini dengan narsis, Bapak Ibu? Dan salah kaprahnya juga ada yang menduga ini buatan orang Indonesia. Nah, kalau kita cek Bapak Ibu, penemu tongkat sakti ini sebenarnya bukan orang Indonesia, tetapi orang yang satu ini. Coba tolong dilihatkan. Dia adalah seorang insinyur dari perusahaan kamera Minolta Jepang. Yang namanya adalah Hoko Hiroshi Ueda. Ini pembuat tongsis itu sebenarnya Bapak Ibu. Nah, kenapa dia membuat tongkat ini? Karena ketika suatu kali dia dan keluarganya berlibur ke Eropa, dan tepatnya di Paris, ketika dia mau foto bersama dengan keluarganya supaya dapat semua, dia kemudian minta tolong seorang anak kecil untuk memfoto. Dan ketika sudah siap, action 1, 2, 3, si anak kecil lari membawa kamera. Ketika pulang, Pak Huida kemudian memikirkan gimana supaya peristiwa ini tidak terjadi lagi. Dia kemudian merancang tongkat ini. Dia patenkan Bapak Ibu. Tahun 83 itu sudah dia temukan. Namun tahun 2003 hak patennya tidak diperbaharui. Sehingga ketika setelah itu viral, meledak, dia nggak dapat percikan dari properti yang dia bikin. Sesungguhnya sekali lagi 30 tahun yang lalu tongkat ini sudah ada. Dan maksud sebenarnya dibuat sebenarnya memang untuk menolong untuk swafoto atau selfie. Dan tidak ada hubungannya sekali lagi dengan namanya narsis. Nah, sekali lagi apa yang mengubah hidup Paulus? Tujuan apa yang membuat mantan penganiaya jemaat ini berubah? Kalau Bapak Ibu membaca Filipi 3 ayat 14, di situ jelas tujuan hidup Rasul Paulus dinyatakan dengan gamblang bahwa ia ingin memperoleh hadiah panggilan surgawi, yaitu keselamatan dari Allah dalam Kristus Yesus. Goal inilah yang mengubah hidup Rasul Paulus. Statement tujuan inilah yang membuat hidupnya lebih berarti. Sehingga ketika dia menghadapi eksekusinya, dia dengan optimis mengatakan, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Suatu kali Bapak Ibu saya merenungkan, dalam satu minggu begitu. Saya biasanya kalau minggu itu suka meluangkan waktu untuk mengevaluasi diri. Ya tentu saja tidak lepas dari kopi Bapak Ibu ya. Kopi itu membuat kita bisa lebih dalam memaknai hidup. Saya membaca satu tulisan yang menarik perhatian saya. Tulisan tersebut ditulis oleh Peter Scazzero. Yang dia mengatakan begini, sukses itu sebenarnya adalah merealisasikan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Sukses itu sebenarnya adalah merealisasikan kehendak Allah dalam hidup kita. Kita paham dengan jelas bahwa definisi daripada sukses atau tujuan hidup yang mau kita
akhiri itu tidak lain adalah realisasi kehendak Allah, kita akan menjadi orang-orang yang bisa menjalani hidup ini dengan lebih berarti. Kita tidak perlu lagi membandingkan orang lain. Oh, dia lebih maju dari saya. Oh, dia lebih baik dari saya. Oh, dia lebih berhasil daripada. Tidak. Kalau semata-mata tujuan hidup kita hanyalah pemenuhan kebutuhan diri, itu yang terjadi. Tetapi kalau kita memahami goal hidup kita sebagai realisasi kehendak Allah dalam hidup kita, kita bisa berpikir bersama-sama, baik engkau ataupun saya adalah orang-orang yang tengah hidup untuk merealisasikan tujuan Allah atau kehendak Allah. Amin. Apapun yang kita kerjakan, profesi apapun yang kita lakukan, itu semua terhubung pada satu tujuan yang jelas ini, yaitu realisasi kehendak Allah dalam hidup kita. Dan Rick Warren pun juga memperjelas Bapak Ibu dengan sebuah statement yang mengatakan begini. Coba slide-nya tolong ditampilkan. Anda dan saya tidak diciptakan hanya untuk menghabiskan sumber daya, yaitu untuk hanya makan, bernafas, dan memenuhi tempat di bumi ini. Allah merancang kita untuk mengadakan sesuatu yang berbeda melalui kehidupan kita. Amin. Saya dan Bapak Ibu diciptakan untuk menambah semarak kehidupan di bumi ini, bukan hanya untuk mengambilnya. Bapak, Ibu, dan saya ditempatkan di bumi ini untuk memberikan sumbangsi. Amin. Coba salami kiri kanan. Mari beri sumbangsi yang baik. Coba genggam tangannya, jangan ngomong tok. Ini akan mengubah mental kita, Bapak. Ini akan mengubah jalur perjalanan hidup kita. Di mana yang kita kejar mulai hari ini, sekali lagi bukan hanya pencapaian diri, tetapi bagaimana kehendak Allah itu terrealisasi dalam hidup kita, dalam apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan. Dimanapun itu, sebagai apapun itu, kehendak Allah itu kita wujudkan. Kiranya mulai hari ini kita pergi dengan tujuan yang benar. Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu, yang membuat kenapa Rasul Paulus ini bisa mengatakan pertandinganku selesai dengan baik. Bapak Ibu, goal yang jelas, tujuan yang clear, kalau tidak dikerjakan dengan baik atau dilalui dengan baik juga tidak akan bisa ke sana. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan juga, aku telah memelihara iman. Aku telah merawat imanku. Menariknya ketika dia mengatakan ini Bapak Ibu, ini bukan hanya dalam pengertian memelihara, tetapi apa yang dia tekankan, dia menjaga hidupnya sedemikian rupa, bahkan dia mengawasi hidupnya supaya apa? Kesetiaannya kepada Kristus itu tidak pernah rusak. Gambaran ini jelas kalau Bapak Ibu membuka di dalam surat 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Di mana Rasul Paulus menggambarkan bagaimana dia memaintain imannya itu. Itu seperti seorang atlet yang setiap hari dia mempersiapkan diri dengan baik, Bapak Ibu. Atlet itu kan tidak boleh hidup sembarangan, betul nggak? Tidur nggak boleh, begadang terus, makannya pun asupan nutrisinya pun dijaga terus, gitu. Nggak boleh dia sembarangan makan.
Tiap hari makannya tempe, dia kena asam urat Bapak Ibu. Lari 1.500 meter nggak bisa. Dan seterusnya. Kenapa itu dia lakukan? Supaya ketika dia melakukan pertandingan itu, dia betul-betul siap dalam keadaan prima. Itu gambaran dalam rupa fisik. Dan kalau itu coba kita aplikasikan dalam kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita di dalam Tuhan itu bukan sekedar hidup yang dijalani begitu rupa. Hidup yang dilakukan begitu saja. Terserah kita. Namun hidup di dalam mengikut Tuhan adalah hidup yang di-maintain, dirawat, dipelihara, dijaga iman kita. Kesetiaan kita itu setiap hari harus kita tumbuhkan di dalam Tuhan, amin. Supaya apa? Supaya kerohanian pun kita itu bisa digambarkan sehat dan kuat. Hanya orang-orang yang memelihara kerohaniannya dengan baik. Hanya orang-orang yang memelihara imannya dengan setia. Dia akan bisa mengakhiri pertandingan imannya dengan baik. Masihkah setiap hari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan Bapak Ibu? Ada amin? 1 tahun ini kami menjalani satu program yang namanya pembacaan Alkitab selesai 1 tahun. Jadi setiap pagi saya harus menulis jurnal untuk saya bagikan ke mahasiswa saya dan diberikan juga mahasiswa saya. Dan dengan cara itu kami mau merawat dan membuat iman kami sehat. Ketika kita merawat iman kita, maka kita akan tetap berjalan pada track itu dengan benar dan mengakhiri dengan baik. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Suatu saat ada seorang wisatawan berkunjung ke Budapest. Kemudian dia masuk dalam sinagog. Ada orang-orang Yahudi di Budapest di sana yang membangun sebuah sinagog. Sinagog itu ya seperti langgar lah kalau boleh kita bilang ya. Menariknya di sinagog itu Bapak Ibu, hiasan dindingnya itu yang ditempel itu bukan pernik-pernik yang indah begini, tetapi yang ditempel itu peti mati Bapak Ibu. Dan peti mati itu kosong. Nah si wisatawan tanya, apa maksud menempel peti mati di sinagog ini? Kemudian pemandu wisatanya mengatakan gini, tahukah Bapak, bahwa semua kita ini suatu saat akan berakhir di satu kotak. Kalau matinya dikubur di peti ya. Ibarat permainan catur, entah itu raja, entah itu benteng, entah itu pion. Kalau permainan itu selesai, mereka akan dimasukkan ke dalam kotak. Demikian juga kalau hidup kita ini sudah game over, kita akan dimasukkan dalam kotak yang tidak lain adalah peti mati kita. Kemudian si wisatawan, turis itu bertanya, terus gimana kita tahu hari terakhir itu akan menjemput kita? Gimana supaya kita bisa mengisi hidup kita dengan baik? Dan nanti kalau tiba saatnya kita game over dan masuk kota itu, kita bisa didapati sebagai orang yang baik. Dia mengatakan begini, perlakukanlah setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhirmu. Kita nggak tahu kapan kita pulang kan Bapak Ibu, betul? Teman saya tuh nonton bola Bapak Ibu, Piala Dunia itu loh, antennya itu bermasalah. Kemudian dia kerjasama dengan temannya memperbaiki anten itu. Naasnya
ketika dia memegang bambu anten itu menyentuh kabel utama Bapak Ibu. Dan selesailah itu. Dia selesai sebelum pertandingan bolanya selesai. Kita tidak tahu garis akhir itu akan selesai. Dan masing-masing dari kita berbeda. Namun kiranya kapanpun itu selesai, seperti Rasul Paulus, kita bisa mengatakan begini, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Aku telah memelihara imanku. Amin. Seorang penulis menuliskan demikian Bapak Ibu. Dalam satu babnya, dia memberi judul merujuk pada tujuan akhir. Dia menasihatkan supaya kita memulai dari akhir. Maksudnya apa? Merujuk pada tujuan akhir berarti memulai dengan pengertian yang jelas tentang tujuan kita. Hal ini berarti mengetahui kemana kita akan pergi, sehingga kita sebaiknya mengerti di mana kita saat ini berada. Dan dengan begitu kita tahu bahwa langkah-langkah yang kita ambil selalu berada pada arah yang benar. Marilah kita berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang mengaminkan pesan ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengucap syukur untuk karya Allah dalam hidup kita. Saya minta tolong untuk nanti WL atau singer membantu kita menyanyikan sebuah lagu, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. kita nyanyikan lagu ini dari baris awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Mari kita katakan bersama-sama, telah kulihat kebaikan. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tersedia. Musik akan mengalir dengan lembut. Mari kita mengambil waktu sejenak Bapak Ibu. Kita mengizinkan Roh Kudus membukakan hati kita. Sesungguhnya saat ini, apakah kita sudah berada pada jalur yang benar, pada track yang benar? Apakah kehendak Allah itu sudah menjadi pusat hidup kita? Atau selama ini
kita digerakkan semata-mata hanya sekedar pemenuhan akan keinginan kita. Yang orientasinya adalah kita, saya. Dan ketika kita mengejar ini, berusaha memenuhi itu, kita dibawa lagi kepada satu keadaan tidak puas. Semakin kita berusaha mengejar atau memenuhi, kita berada pada satu kondisi, saya tidak puas. Namun bila kehendak Allah itu yang menjadi kompas hidup kita akan mengarahkan hidup kita kepada Allah. Dan suatu saat ketika kita pulang kepadanya, kita didapati sebagai hamba yang setia. Telah kulihat kebaikan. Haleluya. Dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ya Bapa, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu sebagai penyerahan diri kami. Tolong kami ya Tuhan untuk hidup dalam tujuan-Mu. Sehingga kami setiap hari akan merawat iman kami dengan sungguh-sungguh. Tidak hidup sembarangan dan asal saja. Tetapi kami hidup sebagai orang-orang yang bertanggung jawab. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dan firman-Mu boleh kami hidupi. Kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman-Mu pagi hari. Dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu.
semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.